taat, dan menjadi berkah. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunci bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kak Jen dan juga adik-adik, tahu nggak kalau hari ini adalah hari yang istimewa? Kenapa hari ini istimewa? Kak Jen lupa hari ini tanggal berapa? Kalau tanggalnya sih Kak Jen nggak lupa. Hari ini hari Minggu tanggal 6 September 2020 Kak Jen. Ada apa Kak Jen di tanggal 6 ini? Hari ini itu adalah hari yang istimewa pokoknya Kak Jen. Banyak balon. Ya, biasanya kalau banyak balon itu ada apa ya Kak Jen? Adik-adik tahu tidak? Ya, ada apa? Betul sekali. Hari ini adalah hari ulang tahun. Ya adik-adik, hari ini tepat tanggal 6 September tahun 2020 adalah hari ulang tahun Pelkat PAGPIB yang ke-61. Karena hari ini adalah hari istimewa, Kak Ica istimewa, Kak Jen istimewa, dan adik-adik di rumah juga istimewa. Mari kita memuji Tuhan. Aku istimewa.
anak-anak yang istimewa. Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, aku istimewa dan kamu istimewa, tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita Memuji Tuhan. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami sebagai anak-anak datang memuji namamu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan berdoa sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak pendeta. Mari adik-adik sekalian kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan ini kami semua boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Ya Bapa, kiranya Bapa yang akan hadir memberkati ibadah kami, sehingga apa yang boleh kami lakukan itu hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa juga berkati Nona Pendeta yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga apa yang Pendeta katakan itu hanyalah kata-kata yang berasal daripada-Mu saja. Bapa berkati juga adik-adik yang akan mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan dengar-dengaran akan Dikau. Bapa berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kajian, kita mau dengerin firman Tuhan juga loh. Oh ya, siapa yang berita firman saat ini Kak? Nanti yang akan memberitakan firman Tuhan ada kakak pendeta kita. Namanya kakak pendeta Feby. Oh iya. Untuk itu mari adik-adik siapkan hati dan siapkan pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam doa firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian. Bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji namanya.
adik-adik, hari ini Kakak Pendeta akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sapa di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur di hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh syukur, penuh sukacita. Kami sebagai anak-anak Tuhan boleh kembali mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan siap mendengarkan. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama melihat pembacaan Alkitab dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Kakak Pendeta akan membacakannya bagi kita sekalian. Adik-adik silahkan menyimak. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa sepengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan dalam perikop Alkitab kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pada hari ini Kakak Pendeta mau bercerita tentang seorang tokoh dalam Alkitab. Siapakah nama tokoh di dalam Alkitab yang hendak disampaikan dalam perikop Alkitab kita? Seorang tokoh itu bernama Rasul Paulus. Nah, adik-adik, Paulus ini adalah orang yang menuliskan kitab ini, kitab Timotius. Adik-adik yang dikasih Tuhan, isi kitab yang dituliskan oleh Paulus menceritakan tentang perjalanan hidupnya, menceritakan tentang pengalaman hidup dari Bapak Paulus sendiri. Nah, dapat kita lihat dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kenapa ya kok Paulus menceritakan tentang pengalaman hidupnya? Maksudnya untuk apa? Adik-adik yang dikasih Tuhan, Paulus bermaksud supaya kita belajar tentang apa yang baik dan benar bagi Tuhan berdasarkan pengalaman dari Paulus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita berbicara tentang apa sih kisah hidup Paulus yang disampaikan dalam perikop Alkitab kita, mari kita melihat terlebih dahulu tayangan video yang satu ini. Hai semua, aku punya seorang teman yang manja dan suka sekali mengganggu. Setiap kali dia datang dengan berbagai tingkah lakunya, suasana selalu menjadi buram. Dia selalu mengganggu, mengejek, mengancam, dan senang bila mempermalukan orang lain. Namanya adalah si bully. Sangat menyebalkan dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Teman-teman, kalau ada si bully, kita harus berani dan jangan takut.
Jika kita ingin disukai, kita harus baik hati. Jangan seperti si buli. Tidak ada gunanya jika suka menghina dan mengganggu orang lain. Dunia pun terasa lebih indah tanpa adanya si buli. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dari video tadi bagaimana rasanya jika kita punya teman seperti si buli? Kita punya teman yang suka mengganggu. Kita punya teman yang suka mengejek, suka mengancam orang lain. Siapa yang suka diganggu sama temannya? Siapa yang mau diejek sama teman-temannya? Tidak ada, ya. Tidak ada yang suka, tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau diejek ataupun diganggu oleh teman-temannya. Dan ketika kita menjadi seorang pengganggu pun tentunya kita juga tidak disukai oleh orang lain. Kita juga tidak ditemani oleh orang lain. Hal yang sama yang dulu pernah dialami oleh Paulus. Paulus seringkali mengejek, menganiaya, dan bersikap ganas terhadap orang lain. Tetapi kemudian Paulus telah menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia. Pelayan Tuhan yang taat. Kenapa? Bagaimana bisa Paulus yang dulunya suka mengganggu orang lain, lalu dia bisa menjadi anak Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan yang taat dan setia? Adik-adik yang dikasih Tuhan, Paulus telah mendapatkan iman dan kasih di dalam Tuhan Yesus. Paulus pada akhirnya mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, termasuk Paulus sendiri. Oleh karena itu Paulus bersyukur. Dia memuji, memuliakan Tuhan Yesus yang diketahui sebagai pribadi yang telah menyelamatkan dosa manusia, menyelamatkan orang-orang berdosa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh Yesus Kristus bukan hanya Paulus, tetapi juga kita semua. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu ketika kita telah diselamatkan dan menerima pengampunan dosa, apakah kita justru menjadi anak yang nakal seperti si buli dalam video tadi? Adik-adik, Paulus saja telah berubah menjadi orang yang lebih baik ketika Tuhan memulihkan hidupnya dengan mengampuni dosa Paulus. Lalu bagaimana dengan kita? Tuhan sudah mengampuni dosa kita, Tuhan menyelamatkan kita. Lalu apakah kita masih hidup menjadi anak yang suka mengganggu? Apakah kita masih hidup menjadi anak yang suka melawan sama orang tua? Atau kita mau berubah ya seperti Paulus? Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita pun harus menjadi sama seperti Paulus yang berubah untuk hidup lebih baik. Setiap orang pernah melakukan kesalahan seperti Rasul Paulus, dan adik-adik semua juga pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa orang yang melakukan kesalahan dapat diampuni oleh Tuhan Yesus jika orang itu mau berubah dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita sudah berubah, ternyata masih ada saja orang-orang yang tidak senang dengan kita. Ternyata masih ada saja orang-orang yang tidak suka berteman dengan kita karena mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan khawatir adik-adik. Ya, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Dan di dalam Tuhan akan ada semangat baru untuk menghadapi setiap tantangan, setiap masalah yang kita hadapi. Pada hari ini kita sangat bersyukur sekali karena kita dapat merayakan HUT Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun. Wow, sudah banyak sekali ya angkanya 61 tahun adik-adik. Kita bersyukur karena kita masih bisa merayakan HUT Pelkat PA oleh karena pertolongan Tuhan. Sekalipun kita merayakan dari rumah masing-masing. Tetapi adik-adik coba perhatikan. Dari awal ibadah sampai akhir ibadah,
Ada begitu banyak kakak-kakak layan yang siap sedia dengan penuh sukacita dan semangat melayani adik-adik semua. Ada kakak layan dan kakak pendeta yang selalu rindu untuk melayani adik-adik, sekalipun adik-adik beribadah dari rumah, dan itulah sukacita kita bersama. Sukacita ketika kita masih bisa beribadah dan dilayani oleh kakak-kakak layan kita. Dan banyak sekali kebaikan Tuhan Yesus yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tidak bisa kita uraikan apa saja ya yang sudah Tuhan Yesus buat, karena begitu banyak kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Dan sudah sepantasnya kita pun mengucap syukur kepada Tuhan melalui perubahan hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang suka menolong, menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran pada orang tua, dan menjadi anak-anak Tuhan yang juga terus beribadah dan tekun berdoa untuk berkomunikasi bersama Tuhan. Dan itu kita mulai dari diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah kita mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, sekarang kita mau merespon firman Tuhan, bersama-sama kita memuji Tuhan. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapaku, apabila Kau tak ada di sampingku. Di saat aku rasa kuasa-Mu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Adik-adik terkasih, sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup mata, dan kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat. Kita mau mendoakan mama papa, kita mau mendoakan teman-teman, kakak adik, bangsa dan negara. Kita juga mau berdoa bagi kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah merenungkan firman Tuhan, dan kami belajar untuk menjadi hidup yang lebih baik, seperti Paulus yang telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Maka biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kalau kami pernah melakukan kesalahan, Tuhan Yesus tolong ampuni kami, dan biarlah kami terus belajar untuk menjadi anak-anak yang senantiasa taat pada firman Tuhan, anak-anak yang juga mendengarkan nasihat orang tua, anak-anak Tuhan yang juga tekun beribadah dan juga berdoa. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami terus untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi orang tua kami. Tuhan berkati mama papa, Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka, Tuhan berkati upaya atau usaha yang sedang mereka kerjakan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kesehatan mereka. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi orang tua kami. Tuhan juga
menjagai kakak dan adik kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati seluruh teman-teman kami dimanapun mereka berada, teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, teman-teman kami yang dalam kelemahan fisik, teman-teman kami yang berduka, teman-teman kami yang sedang bersedih. Tuhan tolong kiranya memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi pemerintahan kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Tuhan berkati seluruh pemerintahan yang boleh bertugas untuk menangani setiap persoalan negara. Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan, GPIB, Jemaat Shalom Balikpapan, khususnya Pelkat PA yang boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-61 tahun. Tuhan Yesus, kiranya pertamaan usia Pelkat PA pada hari ini boleh menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur, menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus memiliki kerinduan untuk beribadah. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami terus boleh melewati masa-masa sekolah kami, sekalipun kami yang mungkin saat ini sedang bersekolah dari rumah, kami belajar dari rumah dengan via online. Biarlah kami dimampukan untuk terus berprestasi. Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memulihkan hidup kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Nah adik-adik, karena kita nggak bisa bawa persembahan ke gereja, kita minta tolong ya sama mama papa untuk memberikan persembahan di dalam amplop. Terus kasih deh ke kantor gereja, oke? Oke Kak Jen. Nah, sambil kita memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, 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 bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan yang sudah kami terima daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Biar lewat persembahan ini boleh menjadi sarana untuk kelangsungan Pelkat PA di GPIB Shalom. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik terkasih yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Engkau senantiasa membalas berkat berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, Engkau berkati untuk tangan-tangan yang mengelola. Tuhan sudah mempercayakan mereka untuk mengelolanya. Kiranya Tuhan mereka bisa mengelola dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Untuk itu, Kakak Pendeta mengajak adik-adik semua berdiri. Kita mau menerima berkat Tuhan. Dan sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Ceria 289. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing tangan tuntun aku sertamu. Ajar aku melakukan yang benar dan laik. Pimpin aku memikirkan hal yang baik. Bimbing aku tiap saat sampai ku besar, mendengar pesan firman-Mu yang benar. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat ulang tahun, selamat hari jadi. Semoga panjang umur, gembira tiap hari. Di dalam kasih Tuhan tetap bahagia. Hai adik-adik. Selamat Ulang. Tahun Lengkap AYPIB yang ke 61. Tuhan Yesus memberkati.